Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang jam internal tubuh dan ritme sirkadian. Jadi sebenarnya tubuh mempunyai jam internal sendiri ya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang jam matahari ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jam internal. Jadi ternyata tubuh mempunyai jam sendiri sebagaimana yang telah diteliti oleh Volkart ya tahun 1984 ya, mengisolir orang dalam laboratorium dalam bunker bawah tanah. Ternyata ritme suhu itu berulang dalam 24,8 jam ya. Sedangkan ritme tidur itu pengulangannya 33 jam ya. Berarti ini tidak sama antara ritme suhu dan ritme bangun ya. Karena itulah kita nanti di dalam slide berikutnya ada sinkronisasi atau entrainment ya jam internal tubuh dengan jam matahari sehingga semuanya bisa berjalan 24 jam sekitar 24 jam sesuai dengan jam matahari ya. Penelitian lain ya, Esmond ya, pengamatan pada 19 orang ya, dan ini sama diisolasi selama 5 hari. Ternyata ritme sirkadian orang Eropa itu sekitar 24 sampai 24,8 jam, sedangkan orang Afrika itu 23,8 sampai 24,4 ya. Ternyata terdapat variasi ya. Karena itulah ini juga butuh proses menunjukkan betapa kita membutuhkan proses entrainment agar jam internal kita itu sama dengan jam matahari ya. Mungkin pertanyaan kita selanjutnya, di mana pusat pengatur jam internal tubuh manusia? Ya, ternyata letaknya ada di atas persimpangan saraf optik ya. Ini ada saraf dari bola mata, itu ngumpul saraf optik dari kanan maupun kiri kemudian bersilangan ya. Nah, persilangan ini namanya chiasma nervi optici ya, chiasma persilangan saraf optikus sebelum mencapai ke lobus ya occipitalis ya, pusat penginderaan mata kita ya. Nah, ada sekelompok nukleus atau sel-sel saraf yang ngumpul di sini di atas suprachiasma, sehingga nuklei ini disebut dengan suprachiasmatik ya. Ini jumlahnya 50-an ribu sampai 100-an ribu ya sel, dan ini punya peran penting dalam sebagaimana yang slide-slide sebelumnya ya, mengatur ritme siang malam kita di seluruh tubuh ya. Ini lokasinya kalau dari samping seperti ini, sangat kecil ya. Ya, ini kita lihat ya, sangat kecil sekali ya. Hanya populasi 50.000 sampai 100.000 sel, tapi merupakan tik-tok ya, atau jam internalnya kita ya. Ini ada ruang ventrikel ya, cairan tubuh nanti ke sini ya. Ini lokasi ya. Nah, ini letaknya di sini ya, tepat di ruang cairan tadi ya. Ini sebenarnya sistem cairan di dalam otak kita ya. Ini tepat di sini kalau kita perhatikan ya. Ini ya, di sini letaknya. Tapi mempunyai peran penting dalam mengatur jam internal tubuh selama 24 jam ya. Sekarang kita akan membahas tentang entrainment atau oleh zat Geber cahaya matahari ya. Mungkin kalau di negara kita sebagaimana video sebelumnya ya tentang jam matahari ya, jadi tidak terdapat variasi
lama siang dengan lama malam ya. Ini berbeda dengan negara 4 musim. Terdapat variasi yang fluktuasi yang cukup besar antara siang dan malam ya. Kadang siang lebih lama daripada malamnya, atau sebaliknya malam lebih lama daripada siangnya. Nah, produk dari tadi suprachiasmatic nuclei atau nuklei di atas persilangan saraf autis itu adalah ini ya, protein periodik sama protein kriptogenik ya. Ini periodik lebih banyak diproduksi malam hari. Nah, ketika cahaya malam ini mulai produksi ya. Semakin ini produksi menekan jumlah produk ini ya. Semakin pernya produksi semakin menekan kriptogenik lebih bawah ya. Nah, agar jam internal kita itu sama dengan jam matahari, butuh proses namanya entrainment ya. Nah, entrainmentnya sangat mengandalkan isyarat cahaya ya. Isyarat cahaya yang mempengaruhi panjangnya ini tadi periodik maupun krip adalah Zeitgeber ya. Zeitgeber cahaya matahari ini sangat kuat ya. Dan Zeitgeber itu yang bermakna adalah gradasi ya, gradasi warna cahaya ya, mulai dari cahaya matahari terbit sampai matahari sekitar duha, itu adalah gradasi yang sangat berpengaruh untuk ini ya, batasan mulai siang. Demikian juga satunya lagi Zeitgebernya di malam hari ya. Jadi terpapar 2 jam cahaya redup 2 malam ini adalah isyarat malam ya. Ini mempengaruhi panjangnya ini ya, panjangnya periode siang dan malam. Kita lihat ini juga menyesuaikan ya, pernya panjang ketika siangnya pendek, ini pernya juga memendek, gripnya memanjang. Ini gripnya memendek ketika malamnya pendek ya. Inilah proses entrainment yang berhasil oleh cahaya matahari. Dan ini sangat penting ya bagi kehidupan kita ya. Ini ya, jadi terpapar mulai dari habis subuh sampai zikir ya. Karena itu ada hadis ya, kalau kita habis sholat subuh itu kan sebisa mungkin tidak tidur ya, agar merasakan entrainment ini ya. Bahkan diberikan pahala ya. Kalau orang Islam itu kan sholat itu kan tidak memejamkan mata ya, termasuk zikir pun juga tidak memejamkan mata ya, sehingga masih bisa menangkap cahaya dari lingkungan sekitarnya ya. Dan ini merupakan waktu entrainment yang bagus ya. Karena itu di dalam hadis itu kita kalau zikir ya pagi sampai duha ditutup dengan sholat duha, maka mendapatkan pahala haji atau umroh sempurna ya, tamatan ya. Demikian juga malam hari ini dim light melatonin onset ya, cahaya ruangan. Karena itu agar kita bisa bertahan ya, memacu melatonin itu bisa kita produksi di malam hari sebagai isyarat waktu malam bagi seluruh sel-sel tubuh kita, maka sebisa mungkin tidak bisa tidur dan cahaya ruangan redup ya di bawah 100 lux ya. Inilah ya bagian dari mata namanya ini ya, yang sensitif dengan cahaya ya. Kemudian diteruskan dari chiasmatic nuclei, dia akan memberikan informasi ke seluruh jam perifer atau jam tubuh di bawah ya. Karena itu ya, ini jam entrainment ya. Jadi ada entrainment dari jam matahari. Ini juga SCN itu juga menyelaraskan jam-jam masing-masing individual jaringan dan masing-masing sel melalui produksi ini tadi molekul periodik dan kriptogenik ya. Ini contoh ya, betapa entrainment yang terganggu oleh sinar matahari yang cahayanya ambigu ya, terutama pada musim dingin. Di Indonesia tidak merasakan hal tersebut ya. Di musim dingin itu kan cahaya matahari sangat jarang dan
mungkin kalau di tempat kita seperti mendung gitu ya, ya itulah. Dan makanya itu gangguan mood ya, afektif itu paling buruk itu terjadi di bulan November, Desember, Januari, Februari mulai musim semi ya. Nah, ini ya. Ini salah satunya adalah produksi serotonin ya. Jadi serotonin itu dipengaruhi produksinya oleh ini tadi ya, gradasi cahaya ya. Terpapar gradasi cahaya selama 2 jam setelah fajar sampai sekitar jam 7 ya. Nah, ini tidak didapatkan ya, sehingga akhirnya banyak kejadian depresi pada di musim dingin tersebut ya. Karena itu salah satu intervensi adalah seperti ini ya. Jadi mulai dari jam 5 sampai 2 jam cahayanya gradual ya. Ya, demikian juga malam hari ya, dari jam 17 sampai selama 2 jam ya, terpapar cahaya redup ya selama 2 jam. Ternyata akibatnya ini ya, salah satu ukurannya adalah ini ya, diproduksinya melatonin ya, ini yang bisa diteliti ya, lewat air pipis kita ya di jam 2 ya ini. Terus kemudian peningkatan ini kecepatan seperti ini ahli matematika, ahli fisika yang lebih paham ya. Jadi rumus lognya begini ya, per jamnya sekian ya. Nah, melatonin tadi ya, ini sekedar informasi mengapa melatonin ini penting. Ini termasuk isyarat waktu malam kita ya. Jadi seluruh tubuh akan mendapatkan kabar, oh ini adalah malam hari. Terus kemudian membangkitkan rasa kantuk. Ini juga obat antidepresi. Karena itu salah satu ukurannya tadi ya, depresi di musim dingin tadi, itu ya diberikan terapi tersebut ternyata bisa efektif ya. Jadi antidepresi, anti diabetes, anti asma atau anti alergi, anti autoimun, anti eksim, anti hipertensi, dan memulihkan memori atau kecerdasan ya. Karena itu kalau Anda misalnya belajar ya sampai malam kok nggak bisa, terus akhirnya buat tidur, begitu bangun wah langsung bisa memahami dengan lebih cepat. Ini karena salah satu faktor dari melatonin ya, sebagai fungsi konsolidasi memori ya. Terus kemudian selanjutnya akan kita bahas adalah ritme sirkadian di berbagai sistem tubuh kita ya. Jadi inilah ya, jadi keterjagaan kita ya, alertness ya. Siang hari kita bangun bekerja ya, kita makin lama makin terjaga. Terus kemudian ngantuk tidur terus dan berulang ya. Ini terjaga dan tidurnya kita. Temperatur kita juga seperti itu ya. Ini sempat turun, terus kemudian di sore hari juga turun, kemudian maghrib mulai naik sedikit ya, seperti ini. Tekanan darah ya, ya ini malam hari turun, naik pagi hari baik ya. Karena itu ada tipe namanya tipe diper ya. Idealnya adalah tipe diper ini ya. Tekanan darah malam hari itu 10% lebih rendah daripada tekanan siang hari ya. Kalau orang tidak bisa seperti ini resiko terjadinya serangan jantung, serangan stroke lebih tinggi ya, non diper ya. Jenis jantung juga seperti itu ya. Makanya kalau Anda mempunyai smartwatch itu ya, kan ada bisa ngukur ya denyut jantung kita, nanti kita perhatikan ya, siang hari lebih tinggi sementara malam hari akan turun ya. Ini masing-masing tubuh kita mempunyai jam-jam sendiri ya, dan semuanya di bawah kerjasama dari suprachiasmatic nuclei ya. Ini kadar gula darah kita ya. Kadar gula darah itu sore hari lebih tinggi ya. Karena itu ada istilah diabetes, maksudnya dalam tanda quote ya, di sore hari ya. Nah, yang menyebabkan apa? Yaitu resistensi atau sensitivitas insulin di sore hari itu turun ya. Karena itu kita di idealnya itu batas makan terakhir itu ya pas maghrib atau ya paling terlambat lagi isya ya.
bisa itu sudah nggak bisa kita makan, karena itu akan meningkatkan resistensi insulin ya. Memang jamnya kita, termasuk juga pemeriksaan gula darah tidak dilakukan di sore hari ya, karena resistensi insulin ya. Makanya dikasih beban glukosa itu kan pemeriksaannya di pagi hari ya. Ini tadi melatonin ya, tadi kita sebutkan dim light, setelah kita terpapar 2 jam cahaya redup ya, akhirnya melatonin akan produksi, puncaknya ya sekitar jam 1 sampai jam 3, terus kemudian turun ya sampai siang. Ini diekspresikan lewat air kemih ya, kita pipis itu ya, metabolitnya. Makanya dalam penelitian salah satu ukurannya adalah ekspresi metabolit dari melatonin. Yang menarik ya, semua hewan mamalia melatonin malam hari ya, baik mamalia nokturnal maupun mamalia yang diurnal ya. Mamalia nokturnal contohnya tikus, kucing ya, mamalia diurnal contohnya manusia, terus monyet, simpanse ya. Tapi anehnya sama-sama tinggi melatoninnya di malam hari, tapi kalau bagi hewan diurnal, bagi makhluk diurnal itu seperti manusia jadi tidur, kalau nokturnal malah dia jadi alert ya, malah jadi waspada, terengginas di malam hari ya. Kortisol tertinggi setengah jam setelah bangun tidur ya, itu ya. Terus kemudian yang menarik lagi adalah ini ya, di dalam usus kita ya, sebagaimana kita bahas di video sebelumnya ya tentang mikrobiota usus itu ya, itu ternyata kuman-kuman yang baik kepada kita itu juga mengikuti ritme siang malam kita ya. Di siang hari ya, ini 12 PM ini dia naik beraktivitasnya seperti kita, ketika malam hari dia tidur ya. Sebaliknya kuman-kuman yang jahat ya, itu malam hari beraktivitas, siang hari tidur ya. Karena itu ini salah satu makanannya kuman probiotik ya, yang bersahabat dengan kita adalah serat-serat. Karena itu kita jangan makan malam makanan yang refined sugar ya, gula yang halus plus minim serat ya. Ini menguntungkan bagi kuman-kuman yang patogen atau yang tidak baik ya. Karena itu ya malam hari itu kita memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk puasa ya, termasuk kuman-kumannya juga ya. Jadi kuman-kumannya kalau kita makan itu menguntungkan kuman patogen, tidak kuman bersahabat malah tidur ya. Karena itu malam hari ya kita juga ikut puasa ya, puasa. Jadi malam hari itu kita malam istirahat dan puasa, siang hari kita beraktivitas. Lah orang puasa bagaimana? Ternyata bergeser sedikit ya. Jadi tetap sebenarnya hakikatnya orang puasa Ramadan itu juga ini ya, di tepi siang semuanya ya, makan malam subuh yaitu kan perbatasan siang. Terus kemudian maghrib juga perbatasan siang ya, dan tidak mengganggu fisiologis ini ya. Kemudian terakhir ya, ini ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 23, dari tanda-tanda wa min ayatihi manakumukum bilail, tidur kalian di malam hari, wan nahari wa ba'tihukum min fadli, dan siang hari kita dirancang oleh Allah untuk berusaha mencari karunia-Nya ya. Jadi kita dirancang berusaha, wa ba'tihukum itu memang berusaha dengan ulet, teguh ya, semangat tinggi ya, bapak tiga hukum di siang hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.